siang teman-teman astrologi semua. Kali ini saya kembali dengan sebuah video mengenai bulan purnama di Sagittarius yang akan terjadi tanggal 11 nanti. Saya merecord video ini ke tanggal 9 ya. Kenapa bulan purnama di Sagittarius ini penting? Karena bulan purnama ini adalah bulan purnama yang dikuasai atau yang mengaturnya adalah planet Jupiter. Ingat, hari ini tanggal 9 tanggal 9 Juni Jupiter pindah ke zodiak Cancer. Ini adalah zodiak terbaik bagi Jupiter. Artinya, planet yang mengatur bulan purnama di Sagittarius tanggal 11 nanti adalah planet yang berada dalam kondisi prima, kondisi terbaik. Jadi bulan purnama ini adalah salah satu bulan purnama yang sangat positif. Ya kan? Bukan hanya itu, bulan purnama ini juga memiliki hubungan harmonis dengan planet Mars dan planet Saturnus dan Neptunus, walaupun untuk Saturnus dan Neptunus hubungan harmonisnya lebih ke elemen, karena Saturnus dan Neptunus ada di Aries, elemennya api, sama dengan Sagittarius, tapi secara derajat tidak memiliki hubungan apa-apa, tapi memiliki elemen yang sama. Jadi hubungan harmonis dengan Mars, dengan Saturnus dan Neptunus ini membuat bulan purnama ini sangat bagus. Bukan hanya itu, planet yang menguasai bulan purnama ini atau yang mengatur bulan purnama ini berada dalam kondisi prima, yaitu Jupiter di Cancer. Jadi ini adalah breakdown atau penjelasan saya mengenai efek bulan purnama di Sagittarius ini untuk seluruh 12 zodiak. Oke, untuk zodiak pertama kita akan ke Aries rising. Ini akan lebih tepat bagi mereka yang memiliki rising sign di Aries, disusul oleh mereka yang memiliki matahari di Aries atau bulan di Aries. Bagi Aries rising, bulan purnama di Sagittarius ini akan menyinari rumah atau divisi ke-9 Anda. Ini adalah rumah atau divisi yang berkaitan dengan traveling, berkaitan dengan jalan-jalan, berkaitan dengan universitas, berkaitan dengan perguruan tinggi, berkaitan juga dengan agama, berkaitan juga dengan hukum, dengan ayah kita. Ini juga berkaitan dengan penerbitan. Jadi jika Anda ingin menjadi seorang penerbit, dilihat dari sini di rumah ke-9. Ini adalah kisah klasik dari traveling demi agama, contohnya naik haji. Begitu. Jadi bulan purnama ini akan menyinari hal-hal tersebut dalam kehidupan Anda. Jadi jika ada sebuah mimpi atau keinginan Anda yang ingin Anda capai, kemungkinan bulan purnama ini akan memberikan Anda tanda atau membuat Anda sadar bahwa kemungkinan mimpi itu bisa dilaksanakan atau tidak. Kita juga harus ingat bahwa penguasa bulan purnama ini yaitu Sagittarius yaitu Jupiter ada di Cancer, dan ini adalah posisi yang bagus, sangat bagus untuk Jupiter, penguasa dari bulan purnama ini. Jadi kemungkinan besar apa yang akan disinari oleh bulan purnama ini akan memberikan kabar yang bagus bagi Anda di dalam hal yang berkaitan dengan rumah atau divisi ke-9. Oke, untuk rising sign kedua, kita akan beralih ke Taurus. Ini akan lebih tepat bagi mereka yang memiliki zodiak Taurus rising, disusul bagi mereka yang memiliki matahari di Taurus atau bulan di Taurus. Nah, bagi Taurus, bulan purnama di Sagittarius ini akan menyinari rumah atau divisi ke-8. Rumah atau divisi ke-8 ini berkaitan dengan seks, transformasi, keintiman, berkaitan juga dengan investasi, asuransi, hutang. Ini juga berkaitan dengan magic ya atau sihir, berkaitan dengan hal-hal gelap, berkaitan dengan hal-hal yang memang dianggap tabu. Ini juga berkaitan dengan sumber daya, tapi sumber daya yang kita bagi dengan orang lain, dan ini juga berkaitan dengan kematian, krisis, dan transformasi. Jadi rumah ke-8 ini bukanlah sekiranya rumah yang memang dianggap positif, tapi rumah ke-8 adalah salah satu rumah yang identik dengan uang. Disinilah investasi, bursa saham, obligasi, pajak, dan asuransi bisa dilihat di sini. Jadi kemungkinan bulan purnama di Sagittarius ini akan menyinari hal-hal yang berkaitan dengan keuangan contohnya. Jadi mungkin investasi Anda akan sadar bahwa apakah investasi yang selama ini sudah saya lakukan baik atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi bulan purnama ini akan menyinari atau memberikan titik terang bagi Anda akan langkah apa yang harus Anda capai atau harus Anda lakukan untuk mencapai tujuan Anda dalam hal-hal yang berkaitan dengan rumah atau divisi ke-8. Untuk zodiak ketiga, kita akan beralih ke Gemini. Ini paling tepat bagi mereka yang memiliki Gemini rising, disusul bagi mereka yang memiliki matahari di Gemini atau bulan di Gemini. Bagi mereka yang memiliki Gemini rising, bulan purnama di Sagittarius ini akan menyinari rumah atau divisi ke-7. Ini berkaitan dengan pernikahan, berkaitan dengan partnership, rekan bisnis, berkaitan dengan kontrak. Ini juga berkaitan dengan pelanggan Anda jika Anda seorang pedagang, atau ini berkaitan juga dengan penggemar Anda jika Anda seorang yang bekerja di dunia kreatif. Jadi ada hal-hal di rumah atau divisi ke-7 ini yang akan disinari oleh bulan purnama ini. Jadi
kemungkinan Anda bertanya-tanya, apakah orang ini pasangan yang tepat bagi saya untuk saya nikahi? Nah, bulan purnama di Sagittarius ini kemungkinan akan memberikan Anda tanda bahwa apakah dia tepat atau tidak. Karena penguasa bulan purnama di Sagittarius ini adalah Jupiter yang sekarang berada di Cancer, yang posisinya sangat bagus, kemungkinan jika Anda memang sungguh-sungguh atau niat Anda baik, kemungkinan jawabannya akan terpampang di depan Anda dan positif jawabannya. Jadi bulan purnama di Sagittarius ini akan menyinari hal-hal di kehidupan Anda yang berkaitan dengan rumah atau divisi ketujuh Anda, sehingga Anda bisa mengambil langkah untuk hal apa yang akan saya lakukan berikutnya untuk mewujudkan impian saya berkaitan dengan rumah atau divisi ketujuh. Oke, untuk zodiak keempat kita akan beralih ke Cancer. Ini akan lebih tepat bagi mereka memiliki Cancer rising, disusul bagi mereka memiliki matahari di Cancer atau bulan di Cancer. Bulan purnama di Sagittarius ini bagi Cancer akan menyinari rumah atau divisi ke-6 Anda. Ya, rumah atau divisi ke-6 ini berkaitan dengan kesehatan Anda, berkaitan dengan kerjaan Anda, berkaitan dengan detil kerjaan Anda atau detil karir Anda, berkaitan dengan kegiatan sehari-hari, detil sehari-hari, berkaitan juga dengan binatang peliharaan Anda. Jadi jika Anda bertanya-tanya mengenai kesehatan Anda, atau bertanya-tanya mengenai pekerjaan Anda, langkah apa yang harus saya lakukan berikutnya untuk memperbaiki atau membuat hal seperti kesehatan atau pekerjaan Anda jadi lebih baik, bulan purnama ini akan menyinari hal-hal tersebut, akan memberitahu Anda tanda, ya kan? Atau setidaknya ada sesuatu yang memang sudah tidak lagi saatnya Anda lakukan, contohnya dalam hal kesehatan, ada sifat-sifat dari atau hal-hal kegiatan yang Anda lakukan yang tidak sesuai dengan kesehatan Anda atau membawa hal buruk pada kesehatan Anda, bulan purnama ini akan memberitahu Anda. Dan apalagi penguasa bulan purnama ini, Jupiter, sekarang ada di zodiak Anda, di diri Anda sendiri. Jadi ini akan sangat bagus bagi Anda, bagi Cancer. Ya, jadi bulan purnama di Sagittarius ini akan menyinari rumah atau divisi ke-6 Anda, sehingga Anda bisa mengambil keputusan untuk melangkah ke tahap selanjutnya. Oke, untuk zodiak berikutnya kita akan beralih ke Leo rising. Ini akan lebih tepat bagi mereka memiliki Leo rising, disusul bagi mereka memiliki matahari di Leo atau bulan di Leo. Nah, bagi Leo rising, bulan purnama di Sagittarius ini akan menyinari rumah atau divisi kelima Anda. Ini berkaitan dengan anak, kreativitas, judi. Ini pun juga berkaitan dengan entrepreneurship jika Anda ingin menjadi pengusaha, berkaitan juga dengan hobi, cinta, romantisme, berkaitan juga dengan hal-hal menyenangkan. Rumah kelima ini berkaitan adalah rumah yang identik dengan kebahagiaan, kesenangan, rumah inner child atau anak kecil yang ada dalam diri kita. Ini rumah kelima. Jadi bulan purnama ini akan menyinari hal-hal tersebut dalam diri Anda. Jadi contohnya Anda ingin punya anak, tapi segala usaha Anda telah Anda lakukan, tapi belum ada jawabannya. Nah, kemungkinan bulan purnama ini akan menyinari hal tersebut. Karena penguasa bulan purnama ini ada di Jupiter, yaitu Jupiter ada di Cancer dan posisinya sangat bagus, kemungkinan news atau kabar yang Anda tunggu-tunggu berkaitan dengan ingin punya anak mungkin baik. Ya, contohnya juga jika Anda ingin memulai sebuah usaha baru, entrepreneur, menjadi pengusaha, bisa dilihat dari rumah atau divisi kelima. Nah, Anda tapi masih ragu. Dengan adanya bulan purnama di Sagittarius ini, jawaban ada di depan Anda. Dan kemungkinan jawabannya, ya, Anda bisa melakukannya. Coba. Seperti itu. Nah, untuk zodiak berikutnya kita akan beralih ke Virgo rising. Paling tepat mereka memiliki rising sign di Virgo, disusul oleh mereka memiliki matahari di Virgo atau bulan di Virgo. Bagi Virgo rising, bulan purnama di Sagittarius ini akan menyinari rumah atau divisi keempat Anda. Ini berkaitan dengan ibu, keluarga, properti, silsilah. Ini juga berkaitan dengan karma keluarga, berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya rumahan. Begitu. Jadi dengan adanya bulan purnama di Sagittarius ini, apa yang ada di rumah Anda itu akan tersinari. Sehingga apapun yang ingin Anda lakukan berkaitan dengan keluarga Anda, rumah Anda, ibu Anda, akhirnya Anda mendapatkan jawaban gitu. Atau jika ada sesuatu yang kurang baik yang terjadi di keluarga Anda atau di rumah Anda, bulan purnama ini akan menyinari hal tersebut dan akan menyadarkan Anda bahwa itu tidak baik, saya harus berhenti melakukannya. Nah, seperti itu. Apalagi penguasa bulan purnama ini yaitu Jupiter ada di Cancer dan posisinya bagus. Jadi kemungkinan langkah apa yang akan Anda ambil setelah bulan purnama ini kemungkinan juga akan membuahkan hasil yang baik. Oke, untuk Libra rising, ini akan lebih tepat menjadi bagi mereka memiliki rising sign di Libra, disusul bagi mereka memiliki bulan di Libra atau matahari di Libra. Nah, bagi Libra rising, bulan purnama di Sagittarius ini akan menyinari rumah atau divisi ketiga Anda. Ini berkaitan dengan adik-beradik, komunikasi, skills, ilmu pengetahuan. Ini juga berkaitan dengan kendaraan Anda, juga berkaitan dengan gadget-gadget Anda, berkaitan dengan sosial media juga ya. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan komunikasi dan adik-beradik ada di sini. Begitu juga dengan kendaraan.
Jadi jika Anda memang menunggu sebuah kabar atau Anda ingin mengetahui usaha-usaha yang telah Anda lakukan untuk mengupgrade skill Anda, bulan purnama ini akan menyinari hal tersebut dan akan memberitahu Anda usaha Anda mungkin sudah baik atau sudah tepat, atau mungkin upgrade Anda, misalnya contohnya begini, Anda ingin mengetahui apakah upgrade skill saya sudah bagus atau tidak. Jadi Anda menerka-nerka, bagi Anda merasa itu bagus, tapi bagi orang lain belum tentu. Nah, bulan purnama ini membantu menyinari hal tersebut, karena skills itu berkaitan dengan rumah atau divisi ketiga. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan komunikasi akan terlihat oleh sinar bulan purnama ini atau energi bulan purnama ini, sehingga Anda bisa mengambil langkah selanjutnya untuk mungkin mengupgrade atau memperbaiki komunikasi Anda, atau memperbaiki hubungan Anda dengan adik Anda, atau bahkan untuk membantu Anda mengambil keputusan mengenai kendaraan pribadi Anda contohnya, atau mengambil keputusan untuk gadget Anda, seperti itu. Nah, untuk zodiak berikutnya kita akan beralih ke Scorpio Rising, paling tepat disusul oleh bulan di Scorpio atau matahari di Scorpio. Bagi Scorpio Rising, bulan purnama di Sagittarius ini akan menyinari rumah atau divisi kedua. Ini berkaitan dengan uang. Uang, sumber daya, makanan, segala sesuatu yang berharga secara materi, yang Anda anggap berharga secara materi. Nah, ini dia. Ini adalah rumah uang. Jadi, segala sesuatu yang Anda lakukan dalam hal uang untuk mendapatkan uang lebih atau ingin mengenerate income yang lebih, bulan purnama ini akan menyinari hal tersebut, akan memberitahu Anda sudah berada di langkah yang tepat atau belum. Karena penguasa bulan purnama ini adalah Jupiter dan sedang berada di Cancer, kemungkinan jawabannya bagus. Nah, seperti itu. Jadi yang jelas bagi Scorpio Rising, bulan purnama di Sagittarius ini akan menyinari rumah atau divisi keuangan Anda. Nah, untuk zodiak berikutnya kita akan beralih ke Sagittarius Rising. Paling tepat bagi mereka memiliki Sagittarius Rising, disusul mereka yang memiliki matahari di Sagittarius atau bulan di Sagittarius. Bagi mereka yang memiliki Sagittarius Rising, bulan purnama ini akan menyinari diri Anda sendiri. Jadi ada sesuatu di diri Anda, di aura Anda, di personality Anda, di sifat Anda, yang jelas diri Anda yang akan disinari. Jadi apapun keinginan Anda, apapun keputusan Anda, apapun yang ingin Anda lakukan, bulan purnama ini akan menyinari atau memberikan Anda jawaban. Apakah saya lanjut di jalan ini atau saya hentikan? Begitu. Jadi bulan purnama ini seperti memberi Anda jalan, memberi penerangan kemana jalan yang harus saya ambil. Karena ini terjadi di rumah atau divisi pertama, itu terserah Anda mau dalam hal apa, uang, kerja, apapun itu, relationship, semua terserah Anda. Nah, seperti itu. Jadi yang akan disinari adalah diri Anda sendiri, yang Anda akan menjadi pusat perhatian dalam bulan purnama ini. Oke, untuk zodiak ke-10 kita akan beralih ke Capricorn Rising. Bagi mereka memiliki Capricorn Rising, ini yang paling tepat, disusul bagi mereka memiliki matahari di Capricorn atau bulan di Capricorn. Bagi mereka yang memiliki Capricorn Rising, bulan purnama di Sagittarius ini akan menyinari rumah atau divisi ke-12 Anda. Ini berkaitan dengan mimpi, berkaitan dengan tidur, berkaitan dengan kesehatan mental. Jadi, jika ada sesuatu dalam mental Anda yang terganggu, bulan purnama ini membantu menyinarinya, membantu Anda untuk menyadari bahwa ini loh, di mental saya ini lagi tidak bagus ya hal ini. Nah, di situ Anda bisa mengambil keputusan untuk mengubahnya. Apalagi penguasa bulan purnama ini adalah Jupiter. Jupiter berada dalam kondisi yang bagus di Cancer, sehingga Anda bisa membantu, Anda bisa terbantu oleh bulan purnama ini dalam hal kesehatan mental Anda. Ingat, Cancer itu adalah rumah atau divisi ketujuh Anda bagi Capricorn Rising. Artinya, pasangan Anda juga bisa membantu Anda dalam Anda memperbaiki kondisi mental Anda. Rumah ke-12 juga berkaitan dengan rumah isolasi, rumah tidur, rumah mimpi. Jadi hal-hal tersebut bisa tersinari sehingga Anda bisa lebih memahaminya dan Anda bisa memanfaatkannya atau Anda bisa memperbaikinya demi kebaikan kesehatan mental Anda. Oke, untuk zodiak ke-11 kita akan beralih ke Aquarius Rising. Paling tepat bagi mereka memiliki Aquarius Rising, disusul bagi mereka yang memiliki matahari di Aquarius atau bulan di Aquarius. Bagi mereka yang memiliki Aquarius Rising, bulan purnama di bulan purnama di Sagittarius ini akan menyinari rumah atau divisi ke-11 Anda. Ini berkaitan dengan teman-teman, networking, sosial media. Jadi kemungkinan di sini akan terekspos siapa teman-teman Anda yang memang teman, siapa networking Anda yang memang benar-benar networking yang ingin membantu Anda, dan sini juga bisa terekspos sosial media, mana nih sosial media yang memang betul-betul Anda butuhkan, sementara sisanya itu hanya sampah. Nah, seperti itu. Jadi bulan purnama ini bisa membantu Anda untuk memilah-milah siapa teman yang baik bagi saya, siapa networking yang bisa membantu kehidupan saya, dan bagaimana dengan sosial media apa, hal apa di sosial media yang bisa membantu kehidupan saya, justru
tidak memberikan beban. Karena kita ingat, sosial media itu kalau misalnya terlalu banyak, terlalu besar, bisa justru mengganggu mental kita. Nah, seperti itu. Bulan purnama ini bisa membantu Anda untuk mengatasinya. Nah, untuk zodiak terakhir kita akan beralih ke Pisces Rising. Paling tepat bagi mereka memiliki zodiak Pisces Rising, justru bagi mereka memiliki matahari di Pisces atau bulan di Pisces. Bagi mereka yang memiliki Pisces Rising atau Pisces Rising, bulan purnama di Sagittarius ini akan menyinari rumah atau divisi ke-10 Anda, karir, public image. Jadi, segala sesuatu di karir Anda yang mungkin Anda rasa Anda tidak yakin, bulan purnama ini akan menyinari hal tersebut, membantu Anda mencapai keyakinan, memberikan keyakinan pada Anda, ini loh jalan yang tepat di karir saya yang harus saya lalui, atau yang akan saya lalui, atau yang saya bersedia untuk melaluinya. Nah, seperti itu. Bulan purnama ini juga penguasanya ada di Cancer ya, Jupiter ada di Cancer, jadi bagus. Jadi apapun yang disinari oleh bulan purnama ini di karir Anda, di public image Anda, atau di persona public Anda, akan membantu Anda untuk memiliki karir yang lebih baik, atau memiliki public image yang lebih baik. Ya kan, jadi bulan purnama ini bisa menyinari hal tersebut. Jadi bagi Pisces Rising, karir Anda atau rumah ke-10 yang akan disinari oleh bulan purnama ini. Jadi Anda bisa mengambil langkah selanjutnya. Apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki atau membuat karir saya lebih baik.